Ya, shalom semuanya. Selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, di rumah atau dimanapun. Ya saudara, sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang cerah ini, terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa itu adalah anugerah hanya daripadamu saja ya Tuhan Yesus. Kau tolong ya Tuhan, hamba-Mu ini Kau pakai dari segala keterbatasan yang dimilikinya, sehingga nama-Mu dapat dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami dengar juga bisa kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang banyak, bagi orang-orang sekitar kami juga ya Tuhan Yesus. Dan tolong ya Tuhan, biar Roh Kudus terus menyertai di dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami sungguh bersyukur. Amin. Sekali lagi shalom semuanya. Ya terima kasih untuk respon yang baik di rumah sana, walaupun saya nggak bisa ngelihat ya Bapak Ibu Saudara. Ya hari ini saya memberikan satu judul tentang kekudusan. Ya saudara, atau lebih tepatnya bara yang kudus, bara yang kudus. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, juga ini bisa menjadi pelajaran hidup untuk kita semua, juga terutama untuk saya sebagai hamba Tuhan ya gitu. Saudara, kekudusan hidup itu adalah perintah Tuhan. Kekudusan hidup itu adalah perintah Tuhan. Mengapa demikian? Di Imamat 19 ayat 2 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi secara konsisten, firman Tuhan mengatakan dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, kekudusan itu adalah berupa perintah. Jika perintah, berarti harusnya kita lakukan. Jika perintah itu jelas-jelas dari Tuhan, berarti itu adalah sesuatu hal yang harusnya kita mampu melakukannya. Ya, saudara, gini aja ya saudara. Mari saya gambarkan saya sebagai seorang guru gitu ya. Guru memberikan banyak pelajaran kepada anak murid. Setiap awal semester itu biasanya kami diharuskan membuat teaching outline, di mana kita tuh harus memikirkan kira-kira nih tugas apa yang perlu diberikan kepada anak murid. Kalau saya biasanya bikinnya setahun langsung sih, baik semester 1 maupun semester 2 gitu. Jadi di dalam di dalam 1 tahun ini atau 1 semester ini kira-kira nih mau kasih tugas apa ya gitu kepada siswa-siswi kita semua. Nah, waktu kami memberikan tugas, tentu kami memberikan sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Nggak mungkin anak SD dikasih tugas ke anak SMA gitu kan ya. Ataupun juga sebaliknya, tapi sesuai dengan kapasitas kemampuan mereka masing-masing. Sesuai juga dengan urutan apa yang perlu, yang akan diajarkan atau yang nanti sudah kami rencanakan untuk diajarkan di kemudian hari atau di jenjang yang lebih tinggi. Jadi artinya kami memikirkan kira-kira tugas apa yang mereka bisa lakukan. Bukan yang tidak bisa mereka lakukan. Seperti itu saudara. Nah, untuk itu kita mesti memberikan juga tentu cara-caranya supaya mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang kami, guru-guru itu, berikan kepada mereka. Gimana nih caranya untuk bisa memahami pengetahuan tersebut? Dan bagaimana kita bisa juga mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari itu, saudara. Nah, artinya waktu kami memberikan tugas, artinya tugas itu pasti seharusnya bisa dikerjakan oleh si murid atau siswa-siswi. Gak mungkin ya guru-guru rada-rada gitu kasih tugas yang banyak, tapi siswa-siswi tidak bisa mengerjakannya. Begitu pula dengan Tuhan. Waktu Tuhan memberikan suatu perintah, maka perintah itu pasti bisa dikerjakan oleh kita sebagai pengikutnya, sebagai manusia. Ya saudara, untuk memahami kekudusan yang dimaksud oleh Tuhan ini, kita perlu membaca kisah Yesaya.
yang mendapatkan penglihatan bertemu dengan Tuhan beserta juga malaikatnya. Karena kalau kita hanya ngomongin, menjadi kudus, mana mungkin gitu kan ya. Itu hal yang mustahil. Ataupun ada yang mampu, paling orang-orang tertentu saja dan seterusnya. Karena konsep kekudusan kita kebanyakan adalah menjadi sempurna secara moral. Menjadi orang baik secara sempurna dan seterusnya, saudara. Jadi seakan-akan itu menjadi beban bagi orang Kristen dan saya nggak mampu untuk melakukannya. Nah, maka dari itu kita perlu melihat kitab Yesaya 6. Kita mau baca bertahap dari Yesaya 6 ayat 1 sampai yang ke-8 nih saudara ya. Yesaya 6 ayat 1 dikatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Nah, saudara di sini dikatakan si Yesaya mendapat penglihatan, aku melihat Tuhan. Ya, aku melihat Tuhan. Saudara lucu ya, melihat Tuhan, bagaimana dia mampu melihat Tuhan sebagai manusia yang cemar dan penuh juga dengan dosa. Nah, memang dia berkata aku melihat Tuhan, tetapi kita perlu sadari bahwa sebenarnya dia nggak sungguh-sungguh melihat Tuhan, karena apa yang dilihat itu hanya jubahnya. Ujung jubahnya bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan. Jadi di Yesaya melihat tahta Tuhan dan jubahnya, itu melihat Tuhan itu sebagai seorang raja, karena memang itu yang mereka nanti-nantikan saudara. Jubah raja saat itu memang berukuran sangat panjang, dan Yesaya melihat Tuhan itu sebagai orang-orang pada zamannya yang memang mengharapkan kedatangan Tuhan sebagai seorang raja. Jadi dia tidak melihat wajah Tuhan, yang dia lihat hanya jubahnya, saudara. Itu pun juga ujungnya, saudara ya. Banyak komentator penafsir yang mengatakan bahwa waktu saya melihat jubah panjang ini, itu sebagai cara menyembunyikan fitur wajah Tuhan gitu ya. Sehingga si Yesaya tidak mati. Karena apa? Karena kekudusan Tuhan itu begitu dahsyat, bisa membuat manusia yang cemar itu mati. Jadi bisa dikatakan ini sebagai penutup wajah Tuhan ya, gitu ya. Jadi jubah yang panjang itu sebagai penutup wajah Tuhan juga supaya saya tidak mati. Oke, mari kita baca ayat kedua. Serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 dipakai untuk tutup muka mereka, 2 dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Nah, kemudian diceritain ada serafim gitu ya, mau digambarin hadirat Tuhan yang begitu kudus, agung. Kemudian ada malaikat-malaikat di situ, ada serafim. Serafim itu plural ya Bapak Ibu ya, sebenarnya dari dalam bahasa IMI itu memang plural, menunjukkan kepada lebih dari satu. Ya, jadi nggak usah disebut para, memang udah menjadi jamak gitu. Nah, serafim ini punya 6 sayap ya saudara. Itu juga menunjukkan kekudusan Tuhan sebenarnya. Mau kasih tahu bahwa malaikatnya saja, sekalipun dia bisa melayang, memiliki 2 sayap untuk melayang, tetapi 4 sayap lainnya itu untuk menutupi diri. Mengapa? Karena dipercaya bahwa serafim ini melayani Tuhan. Jadi artinya mereka dekat dengan Tuhan. Mereka perlu menutupi kaki, perlu menutupi mata supaya mereka tidak mati. Kira-kira seperti itu saudara. Dan 2 lagi untuk terbang. Artinya walaupun mereka punya kemampuan untuk terbang, tetap mereka perlu menutupi diri. Kekudusan Tuhan itu begitu dahsyat. Bahkan ciptaannya pun tidak mampu untuk melihat Tuhan. Saya ingin membawa saudara untuk memiliki konsep pikiran yang seperti ini lebih dulu ya. Ayat 3 dikatakan, dan mereka berseru, serafimnya ya, seorang kepada seorang katanya, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ini kayak lagu ya saudara ya. Banyak lagu yang memakai lirik ini. Nah, kekudusan Tuhan itu memang selalu disertai dengan kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan, atmosfer Tuhan, saudara. Konsep kekudusan bagi banyak orang seperti yang saya bilang tadi adalah menjadi orang baik secara moral. Jadi kalau kita banyak orang berpikir gini, oh Tuhan itu kudus, hadirat Tuhan begitu nyata. Kenapa? Karena perbuatan baik yang dia lakukan, kebaikan yang dia miliki itu
membuat dia sempurna secara moral. Nah saudara, memang Tuhan seperti itu, tetapi jika pengetahuan kekudusan kita hanya sebatas perbuatan baik saja, atau tindakan baik saja, atau sempurna secara moral saja, maka itu masih dangkal. Karena makna kekudusan di dalam firman Tuhan jauh lebih kaya, saudara. Kata kudus di dalam bahasa aslinya itu disebut kados, ditulis kados, yang artinya adalah dipisahkan atau dikhususkan, dipisahkan atau dikhususkan. Contohnya seperti minyak urapan. Minyak urapan itu disebut sebanyak 30 kali. Ya, Alkitab mengasih tahu bahan-bahan untuk membuat minyak urapan, saudara. Fungsi minyak urapan untuk apa? Selain untuk mengurapi tentunya, juga dipakai untuk menandakan bahwa ada barang-barang kudus dan ada barang-barang yang tentu tidak kudus gitu. Maksud saya, barang-barang yang dipakai, yang dimasukkan ke dalam bait suci, kemudian taruh di situ, maka itu perlu dipercikan, ya, ke kemah suci, perabotannya, untuk menandakan bahwa semuanya itu kudus dan dipisahkan bagi Allah. Di dalam Keluaran 25 ayat 6, Imamat 8 ayat 30, Bilangan 14 ayat 6 dikatakan demikian, saudara. Jadi itu dikhususkan, dipisahkan dari benda-benda yang lain, perabotan-perabotan yang lain. Yang ini untuk keperluan ibadah di kemah suci atau di bait suci. Yang ini tidak dipakai. Jadi yang ini dikasih minyak urap. Jadi selain itu pun juga dipakai untuk mengurapi imam besar serta keturunannya, saudara. Intermezzo sedikit, sebanyak 3 kali juga minyak ini dinyatakan sebagai minyak urapan yang kudus. Jadi orang Yahudi itu dilarang keras untuk membuat minyak tersebut untuk kepentingan pribadi atau diri sendiri. Bisa dikatakan ya nggak boleh main-main pakai minyak itu, saudara ya. Jadi minyak itu nggak sembarangan orang boleh pakai atau orang bikin terus dipakai untuk kepentingan pribadi, itu tidak boleh, saudara ya. Ada di Keluaran 30 ayat 32 sampai 33. Ya, saudara, mari kita balik ke sini. Saudara, kita bisa ngelihat kekudusan itu berarti apa? Dipisahkan atau dikhususkan. Gitu ya. Atau saya mau kasih gambaran yang lain, oke? Mari kita lihat matahari. Keunikan matahari itu menjadi gambaran kekudusan Tuhan, saudara. Mengapa demikian? Karena matahari itu di satu sisi membahayakan, di sisi lain itu malah menguntungkan bagi kita, umat manusia. Karena matahari memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, tetapi juga memberikan kehidupan untuk planet bumi. Cahaya mataharinya sangat penting ya untuk eksistensi ekosistem di dalam dunia ini. Jadi waktu berfotosintesis, tumbuhan hijau tuh perlu banget kan cahaya matahari gitu kan ya. Karena kalau nggak ada cahaya matahari, tumbuhan hijau nggak bisa membuat makanan. Nah lalu kemudian tumbuhan hijau itu pun akhirnya hasil fotosintesisnya yang berupa bahan organik itu bisa dimanfaatkan oleh hewan juga kita sebagai manusia. Yang artinya cahaya matahari itu menjadi sumber energi bagi kelangsungan ekosistem di dalam dunia, tumbuhan, hewan, serta kita, manusia. Jadi, maksudnya matahari itu memberikan kehidupan di dalam dunia ini. Nah, tetapi kita perlu sadar juga, matahari itu, jika matahari digambarkan sebagai kekudusan Tuhan, ya, kita mari bayangkan, kita imajinasikan bersama-sama bentuk matahari gitu ya saudara ya. Ya sesuai dengan imajinasi kita saja. Nah, matahari itu saudara sebagai konsep kekudusan Tuhan, maka berarti lingkaran luarnya, panas mataharinya pun itu sebagai lambang hadirat Tuhan, saudara. Maksud saya gini loh, kita tuh nggak bisa tuh deket-deket matahari. Kenapa? Karena kita bisa punah, kita bisa binasa maksud saya. Kita bisa binasa, kita bisa mati kalau dekat-dekat matahari. Naik kapal luar angkasa, kemudian kita keluar, kemudian kita dekat-dekat matahari, maka kita bisa mati di situ. Mengapa kekuatannya begitu dahsyat? Artinya belum nyampe intinya saja,
baru sekitarnya saja itu bisa membuat manusia mati, binasa, saudara. Karena kekuatannya begitu dahsyat. Nah, sama halnya dengan kekudusan Tuhan itu sendiri, kita tuh nggak bisa masuk main sembarangan gitu bertemu dengan Tuhan, dengan tubuh yang cemar ini, dengan pikiran yang cemar ini, kita nggak bisa. Kita bisa mati, kita bisa binasa. Berikut juga nabi, imam besar, mereka juga bisa binasa jika mereka tidak menjaga kekudusan hidup, saudara. Nah, kekuatan itulah yang bisa membinasakan manusia, dan itu mengerikan. Jadi di satu sisi memberi kehidupan, di satu sisi malah membinasakan. Itu kekuatan matahari, saudara. Dan itulah kekudusan Tuhan. Ya, saudara, bukan berarti hadirat Tuhan atau kekudusan Tuhan itu yang kejam. Bukan berarti seperti itu. Bukan berarti kekudusan Tuhan itu kejam, karena kehadirat Tuhan kejam bisa membinasakan manusia, maka Tuhan tuh kejam. Enggak kayak gitu, saudara. Tetapi karena kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, tubuh yang cemar ini tidak bisa menerima Tuhan yang terlalu baik, maka kita bisa binasa di saat itu. Jadi bukan karena hadirat yang kejam, tapi karena hadirat Tuhan terlalu baik untuk kita yang cemar ini, yang berdosa ini, yang masih sering kali jatuh bangun di dalam dosa. Contoh yang lain di dalam Alkitab, kisah Musa, ya, ketemu Tuhan dengan penampakan semak duri yang menyala. Musa melihat di situ, kemudian Tuhan bilang apa? Waktu masuk ke hadirat Tuhan, dekat-dekat dengan semak berduri, maksud saya, semak-semak yang menyala, maksud saya. Di situ Musa disuruh Tuhan untuk melepaskan kasutnya. Lalu juga dikatakan jangan dekat-dekat. Kasut tuh alas kaki ya, saudara ya. Jadi artinya nggak boleh kotor lah, nggak boleh cemar lah, kira-kira gitu. Lalu Tuhan juga bilang jangan dekat-dekat. Karena kalau enggak ya Musa meninggal, saudara. Sama halnya dengan Yesaya. Yesaya juga bisa meninggal, Musa juga bisa meninggal. Kalau dekat-dekat dengan Tuhan yang kudus. Jadi hadiratnya saja itu bisa membinasakan kita. Persis kayak matahari ya. Kekuatan kita belum nyampe inti mataharinya saja itu bisa membuat kita mati. Di dalam bait suci ada ruangan maha kudus, dan nggak sembarangan orang boleh masuk ke dalam bait suci. Hanya imam besar saja, keturunan Lewi. Kalau keturunan Lewi yang berdosa saja, itu pun bisa membuat dia meninggal, saudara. Jadi nggak sembarangan. Udah keturunan Lewinya pun harus menjaga kekudusan hidup, saudara. Nah, jadi maksud saya gini loh. Tuhan itu kan kudus ya. Kenapa? Karena dia terpisah, dikhususkan gitu ya. Dipisahkan dari dosa, dari sesuatu yang cemar. Jadi emang Tuhan gak bisa berdosa. Karena itu sudah terpisah gitu ya. Sudah terpisah, gak bisa disatukan. Nah, jadi konsep di dalam perjanjian lama ini, kalau yang cemar masuk ke dalam hadirat Tuhan, maka yang cemar ini bisa binasa. Itu poin utamanya. Lalu bagaimana kita bisa masuk dong ke dalam hadirat Tuhan? Bagaimana dong bisa Tuhan ada di dalam diri kita? Kira-kira kayak gitu ya. Karena kalau enggak ya kita bisa mati kan. Nah, untuk itu lewat penglihatan Yesaya ini ada sesuatu yang berbeda dari konsep perjanjian lama yang sudah tertanam di pikiran orang Yahudi saat itu, sejak lama. Ayat 4 dikatakan, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Asap di ayat 4 itu sangat mungkin ada untuk menyembunyikan wajah Tuhan, saudara. Mengapa demikian? Supaya Yesaya tidak mati. Jadi rumah atau ruangan itu penuh dengan asap. Gitu ya. Jadi itu kayak Yesaya dia masuk ke dalam hadirat Tuhan, dalam suatu ruangan, ada ujung jubah Tuhan, ada serafim, mari kita imajinasikan gitu kan ya. Lalu melayang-layang serafimnya, ada asap dan lain sebagainya. Itu semua untuk menutupi
dipercaya untuk menutupi kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan supaya Yesaya tidak meninggal. Ayat 5. Nah, ini poin utama ya. Lalu kataku, jadi waktu Yesaya udah masuk ke hadirat Tuhan ya, waktu Yesaya melihat ada serafim, ada kekudusan Tuhan begitu nyata, ada asap-asap seperti itu. Lalu Yesaya berkata di situ, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Jadi waktu dia masuk ke dalam hadirat Tuhan di situ, kekudusan Tuhan di dalam ruangan atau rumah di situ, dalam penglihatan dia langsung berkata, celakalah aku binasa, saudara. Dia ngerasa najis bibir, dia ngerasa berdosa sekali di dalam kekudusan Tuhan itu. Dia ngeri, saudara, dia takut di situ. Kenapa? Karena dia sadar, dia memiliki konsep yang sama seperti orang banyak di perjanjian lama. Apa itu? Dekat dengan Tuhan, dekat-dekat dengan Tuhan, maka dia bisa mati. Jadi hadirat Tuhan tuh begitu dahsyat kuasanya, sehingga tidak sembarangan orang. Dia ngerasa berdosa nih, najis bibir nih, ya. Dia merasa najis bibir, itulah sebabnya dia ngerasa berdosa. Lalu kemudian waktu masuk ke hadirat Tuhan, ya mati deh gue, binasa deh gue. Kira-kira kayak gitu, saudara. Nah, dia ngerasa ada yang nggak beres di dalam dirinya. Kenapa? Karena di ayat-ayat sebelumnya pun juga dikatakan gitu ya. Yesaya sering berkata, celakalah bangsa ini, celakalah bangsa itu. Jadi dia sering menghakimi orang lain. Ya. Kali ini, waktu di hadapan Tuhan, dia perlu mengoreksi diri dia sendiri. Ada kerendahan hati, ada penundukan diri waktu dia masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kekudusan Tuhan itu sendiri. Ya. Dari kata-kata yang keluar dari mulutnya itu, terlihat sekali kalau dia sedang ketakutan. Pertanyaannya adalah, apakah dia langsung mati saat itu? Tidak, saudara. Karena di ayat 6 dikatakan gini ya. Ayat 6 dan 7 saya langsung bacakan. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit di atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi di situ ada serafim bawa bara yang kudus. Ini judul khotbah saya, bara yang kudus. Kemudian bara yang kudus itu membuat Yesaya menjadi suci, saudara. Dosamu diampuni. Dosamu dihapus. Kesalahanmu dihapus, dosamu diampuni. Dikatakan seperti itu. Serafim memberi bara pada bibir Yesaya. Selomot gitu ya kali saudara ya. Nah Yesaya ini jadi langsung suci secara instan, bisa dikatakan gitu ya. Padahal harusnya gini ya, kalau kita mau paham secara di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Pasti konsep kita sama, saudara. Kalau ada orang sedang lagi sakit, dia kena virus atau terjangkit suatu penyakit, maka kita nggak boleh dekat-dekat orang itu. Kenapa? Karena bisa menular. Kitanya bisa kena. Oke? Artinya apa? Yang sakit nggak boleh dekat-dekat yang sehat. Yang sehat nggak boleh dekat-dekat yang sakit. Supaya yang sehat ini jangan sampai sakit. Kalau dia ada virus, kita nggak boleh dekat-dekat dong. Ya kan? That's why kita dihimbau memakai masker dan lain sebagainya. Nah, jadi kita perlu menjaga diri, saudara. Kita perlu menjaga diri, bahkan melindungi diri. Ya, kalau mereka yang merawat orang-orang yang sakit COVID-19 gitu, mereka kan memakai perlindungan khusus gitu kan ya, dari atas kepala sampai ujung kaki. Nah, kenapa? Karena untuk melindungi diri. Artinya yang cemar tidak boleh dekat yang sehat. Karena jika demikian, maka yang sehat ini bisa cemar. Di dalam konsep kekristenan, di dalam perjanjian baru juga dikatakan apa? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya, walaupun kita baik, kemudian kita bergaul dengan orang-orang yang buruk, maka yang baik ini bisa berubah menjadi buruk.
Jadi kita disuruh menjaga diri di dalam hal itu. Sesuatu yang cemar jika menyentuh atau bertemu atau bergaul dengan yang baik, maka yang baik itu bisa menjadi cemar. Itu konsep di mana-mana memang seperti itu, saudara. Bahkan di dalam Alkitab pun juga demikian. Tapi kisah ini justru memberi konsep yang baru lewat bara yang kudus. Karena bara yang kudus ini waktu menyentuh bibir Yesaya yang najis bibir, wajarnya, cenglingnya, ya bara yang kudus ini malah jadi tidak kudus. Kenapa? Karena nyentuh sama yang tidak kudus. Kan kayak gitu dong. Konsepnya kan harusnya seperti itu dong. Tapi Tuhan mau kasih paradigma yang berbeda di dalam hal ini. Yesaya diubahkan lewat bara itu. Kesalahannya dihapus, dosanya diampuni. Jadi maksudnya, bukannya hidup kudus menjadi suci dulu, lalu mungkin bisa masuk ke dalam bait suci. Tetapi kekudusan ini justru keluar dari bait suci atau keluar langsung dari Tuhan itu kepada Yesaya. Serta menghidupkan mereka semua, saudara. Jadi maksud saya itu bukan usaha manusia untuk bisa menjadi kudus, tetapi inisiatif dari Tuhan itu sendiri untuk bisa membuat manusia menjadi kudus. Artinya kita tidak bisa menjadi kudus jika kita di luar Tuhan. Kita harus di dalam Tuhan, diam di hadirat Tuhan, jaga kekudusan hidup, kemudian kita bisa masuk dalam proses untuk menjadi kudus. Bara yang menyucikan bibir Yesaya ini adalah gambaran Yesus, saudara, sebenarnya. Jadi waktu Yesus hadir di dunia, dia menyentuh orang-orang yang cemar, yang berpenyakit, dia sembuhkan, yang lumpuh, dia pulihkan, yang buta, dia pulihkan. Zakheus, orang-orang lainnya, Matius, murid dia salah satunya, semuanya yang melakukan banyak kegiatan dosa atau banyak kesalahan. Waktu Yesus bertemu dengan mereka, Yesus yang kudus ini tidak menjadi cemar waktu menyentuh mereka. Tetapi Yesus yang kudus ini membuat mereka berubah. Masuk ke dalam satu proses. Murid-muridnya nggak serta-merta langsung menjadi baik. Ya, salah satunya adalah ya Petrus, Yohanes, Yakobus. Itu kan keterlaluan ya, saudara ya. Yohanes ingin membinasakan orang Samaria. Masih ada niat membunuh waktu dia udah jadi murid Yesus. Jadi butuh proses untuk masuk ke dalam kekudusan itu sendiri, saudara. Tapi maksud saya, Yesus tidak serta-merta menjadi cemar waktu bertemu dengan mereka, waktu bertemu dengan orang yang berpenyakit. Mengapa? Karena pada dasarnya, Yesus kudus. Ya. Karena Yesus adalah Tuhan. Nah, Yesus pun juga menyatakan bahwa dia adalah wujud manusia dari kekudusan Tuhan itu sendiri. Sehingga Yesus itu menjadi perantara antara Tuhan dengan manusia yang cemar ini. Seperti itu, saudara. Sehingga Yesus dan para pengikutnya menjangkau ke seluruh dunia untuk memberikan kesembuhan, memberikan harapan bagi mereka yang membutuhkannya, saudara ya. Nah, jadi sebagai pengikut Kristus, peran kita adalah yang bersedia diutus untuk membawa kehidupan bagi orang banyak, bermanfaat bagi orang banyak, menjadi saksi Kristus, memberikan harapan bagi mereka yang kehilangan harapan. Konsep bara yang kudus itu harusnya menjadi kekuatan bagi kita untuk menjadi saksi Kristus di kemudiannya. Mengapa? Yesaya bisa melakukannya. Maka Yesaya di ayat 8 dikatakan gini. Lalu aku mendengar suara Tuhan dan berkata, siapakah yang akan kuutus? Itu kata Tuhan ya. Yesaya bilang, masih Tuhan ya. Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Lalu Yesaya bilang, maka sahutku, here I am. Ini aku, utuslah aku. Kata Yesaya. Jadi kekudusan Tuhan yang begitu instan yang diberikan kepada Yesaya itu diberikan kepada Yesaya karena memang Yesaya punya tugas khusus, saudara. Ada hal khusus yang perlu dia lakukan, yang perlu dia kerjakan. Makanya di sini dia langsung berkata, ini aku, utuslah aku. Dan ini adalah tanggapan Yesaya, saudara, terhadap pernyataan Tuhan. Ini jelas menunjukkan ketersediaannya untuk menerima tugas tersebut dengan segera tanpa ditunda-tunda. Dan saat itu, saudara, Yesaya itu sebenarnya adalah tipologi dari Yesus yang bersedia diutus untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkannya.
Dan seharusnya kita pun bisa berbuat demikian, saudara. Menjangkau, menjadi saksi Kristus, menjangkau mereka bagi yang membutuhkannya. Mereka yang butuh kesembuhan, mereka yang mungkin butuh motivasi untuk hidup, saudara. Mungkin mereka yang butuh pemulihan, mereka yang kehilangan harapan. Kita harusnya menjadi manfaat bagi mereka semua itu, saudara. Tetapi sebelum itu terjadi, pastikan dulu sebelumnya untuk kita diam di dalam hadirat Tuhan, di dalam kekudusan Tuhan. Kita perlu melewati prosesnya, saudara. Untuk itu kita baca, kita tutup dengan 1 Petrus 1 ayat 14-16. Dikatakan demikian, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, jadi saudara, Petrus di dalam perjanjian baru ini pun juga dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Caranya bagaimana? Caranya kita butuh taat. Dan jangan turuti hawa nafsu kita yang sering kali menguasai diri kita, saudara. Nah, untuk itu kita perlu melakukan langkah-langkah ini, saudara, di dalam kehidupan keseharian kita. Dari seluruh firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah, mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan, di dalam kekudusan Tuhan. Kita perlu datang. Karena kekudusan itu hanya ada di dalam Tuhan. Perbuatan baik kita tidak akan membuat kita menjadi kudus, saudara ya. Kita nggak bisa menjadi sempurna secara moral tanpa campur tangan Tuhan. Untuk itu kita perlu datang kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menyucikan, menguduskan kita lebih dulu. Kita minta ampun atas dosa-dosa yang masih sering kita lakukan. Kalau memang ada di antara saudara yang belum pernah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada baiknya saudara berdoa lebih dulu secara pribadi. Jika saudara mau dibimbing, saudara bisa WA langsung saat ini juga kepada Google mungkin, kepada CL, atau mungkin ke Om Wiwi, atau mungkin ke saya, atau ke siapapun yang saudara percayakan sebagai pembina rohani. Saudara perlu mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena hanya Dialah pribadi yang saya gambarkan sebagai bara yang kudus tadi, yang bisa menyucikan, menguduskan kita. Amin, saudara. Nah, untuk itu datang kepadanya. Jika sudah, kalau kita memang sudah pernah, maka kita juga perlu mengakui atas kesalahan yang kita perbuat atau dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang secara disengaja maupun mungkin ada yang tidak disengaja. Sehingga kita bisa dipulihkan, disucikan kembali. Seperti 1 Yohanes 1 ayat 9 juga dikatakan, jika kau mengakui seluruh dosamu, maka kau akan diampuni, disucikan kembali. Maka kita perlu datang kepada Tuhan dan minta ampun. Persis seperti Yesaya waktu bertemu dengan Tuhan. Gambaran Tuhan itu membuat dia menunduk, saudara. Membuat dia mengakui atas kesalahan yang dia perbuat, saudara. Najis di dia. Dia ngerasa kotor waktu dekat dengan Tuhan yang begitu kudus, begitu bersih, saudara. Kita perlu datang kepada Tuhan untuk membersihkan seluruh dosa sehingga kita bisa. Kemudian kita bisa menjaga kekudusan hidup seperti yang tertulis dalam kitab Petrus tadi. Kita harus menjaga kekudusan hidup. Kita hidup sebagai anak yang taat, tentu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga belajar mengendalikan diri dari nafsu yang jahat. Amin, saudara. Jangan menginput sesuatu yang memang tidak disukai dengan Tuhan. Ya. Karena di firman Tuhan yang lain pun, Amsal juga mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Kenapa? Karena kita perlu menjaga, memfilter sesuatu yang masuk ke dalam diri kita. Karena apa yang masuk itu menentukan apa yang keluar. Kita perlu jaga apa yang masuk di dalam diri kita, dalam hati kita. Karena inputnya bagus, outputnya juga pasti bagus. Jaga kekudusan kita. Itu bagiannya kita, saudara. Itu bagiannya kita. Di
hidup di dalam ketaatan. Lalu kemudian kita bisa menjadi saksi Kristus. Di dalam prosesnya itu pun kita juga bisa tetap menjadi saksi Kristus seperti Yesaya, saudara. Seperti Yesaya. Dan hidup kita bisa menjadi berkat dan bermanfaat bagi orang banyak. Amin, saudara. Mari saya ulangi kembali, datang kepada Tuhan. Lalu kemudian kita memperbaiki diri kembali, jaga kekudusan hidup. Dan pada akhirnya kita bisa jadi saksi Kristus. Kita ceritakan pengalaman kita tentang Tuhan, bagaimana Tuhan memulihkan dosa-dosa kita. Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Yang parah-parah, Tuhan tetap mau memeluk kita. Dia begitu kudus, dia mau menyentuh. Kita gak bisa dekat-dekat dengan Bapa di surga. Karena dia begitu luar biasa kudusnya. Tetapi melalui Yesus, dia telah menjadi perantara antara kita dengan Bapa di surga. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat firman-Mu ya Tuhan, yang bisa menjadi kekuatan bagi kami semua. Kau tolong kami tidak hanya mendengar saja, tetapi kami mau juga melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ampuni kami yang seringkali masih berbuat salah lewat bibir kami, lewat sikap kami, lewat keseharian kami, sehingga hidup kami tidak menjadi berkat bagi orang banyak. Ampuni kami ya Tuhan. Namun hari ini kami mau ya Tuhan datang kepadamu. Kami mau mengakui, kami mau menunduk diri Tuhan di hadapan. Kami mau minta ampun ya Tuhan Yesus atas kesalahan kami. Kau tolong kami ya Tuhan, sertai di saat proses kami di dalam keseharian kami menjaga kekudusan hidup. Karena itu tidak mudah. Kami butuh bantuan Engkau ya Tuhan. Kami butuh bantuan Roh Kudus untuk menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau juga tolong kami, tolong didik kami sedemikian rupa ya Tuhan, sehingga kami bisa menjadi saksi Engkau dimanapun kami berada. Sehingga nama-Mu dimuliakan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu ini. Biar ini menjadi kekuatan didikan bagi kami semua. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus terus menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.